Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala rasulina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ya'lamu anna ahsanal kalam kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ma'asyiral muslimin ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini biiznillah wa bitaufiqih, karena izin dan taufik dari Allah, kita kembali bisa hadir di salah satu majelis dari majelis yang akan dibacakan di dalamnya Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan hadis serta ilmu agama ini adalah majelis zikir, yang mana orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala bi dzikrillah, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah tatma'innul qulub, hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi tentram. Akan tetapi di antara kita, di antara kaum muslimin, di antara manusia, ada yang hatinya tidak tentram ketika berzikir kepada Allah, ketika membaca Al-Quran, ketika sholat tergesa-gesa, tidak khusyuk dalam sholatnya, ketika dalam pengajian kemana-mana pikirannya. Maka itu semua hadirin yang Allah muliakan ada penyebabnya, yang mana penyakit itu mesti kita obati bersama. Setiap kita terkena penyakit itu. Apa penyakit itu Pak? Itulah yang disebut dengan penyakit hati. Jadi hati yang bersih akan selalu terkoneksi dengan zikir. Hati yang bersih akan senantiasa haus terhadap ilmu. Jadi tidak dikatakan orang bersih hatinya kalau seandainya tidak senang dengan majelis ilmu. Kalau ada majelis ilmu kabur dia, hati bermasalah. Maka untuk itu kita senantiasa membersihkan hati kita dengan memaksakan duduk. Awalnya mungkin tidak kerasan, tidak betah. Contoh kita sholat tahajud, awalnya ngantuk-ngantuk Pak. Namun disitulah Allah melihat perjuangan kita. Ya, saya ngantuk kekal Ustaz, ya kalau pengajian itu ngantuk, tidak apa-apa Pak. Yang penting hadir aja dulu. Sembari kita lawan rasa ngantuknya. Ada cerita kelakar Pak. Cerita ya sesuatu yang mungkin tidak ada realitanya. Ada seseorang bertanya atau berkata lah, curhat kepada ustadznya, Ustadz ya, saya ya
punya penyakit susah tidur. Tapi pas pengajian Ustaz, Masya Allah, seketika penyakit saya hilang. Ya subhanallah. Itu kan satu bentuk bercanda ya Pak ya. Ya saya susah tidur Ustaz, tapi sekali baca Al-Quran 5 menit aja sudah langsung mengantuk, menguap. Itu dipaksa Pak. Memang seperti itu tujuan dari Allah. Allah menguji kita. Orang ini menempuh jalanku benar-benar atau hanya main-main ini, kata Allah. Allah uji kita Pak. Semua kita Allah akan uji. Namun yang akan Allah lihat orang yang bersungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, itulah yang berhasil. Itulah yang Allah berikan hidayah untuk bisa menempuh jalan Allah tersebut. Puasa, butuh kesungguhan, sabar. Sabar ilmunya mungkin itu aja Pak, dalilnya, teorinya. Tapi sabar itu susah ketika dipraktekkan. Sabar dalam 3 hal hadirin, sabar dalam taat kepada Allah. Terkadang kita tidak sabar Pak ya. Tidak sabar dalam melakukan ibadah. Terkait dengan menuntut ilmu, tidak sabar kita. Cepat-cepat ingin jadi ustaz misalnya. Ya, selesai 1 muyassar sudah buka pengajian lagi. Sabar hadirin, ya. Dalam menuntut ilmu itu sabar kita. Ya, ini hadirin yang Allah muliakan. Sabar kita dalam meninggalkan maksiat. Sabar untuk tidak melakukan apa yang dimurkai oleh Allah, walaupun orang tidak mengetahuinya Pak. Sabar untuk menundukkan pandangan, misalnya itu butuh kesabaran. Yang lewat ujian besar Pak. Wanita buka aurat, ya, cantik luar biasa mungkin di pandangan mata manusia. Allah uji kesabaran siapa yang betul-betul ikhlas kepada Allah, atau siapa yang pura-pura Pak, pura-pura menundukkan pandangan. Itu namanya khainatul a'yun. Itulah yang disebut dengan mata yang berkhianat. Ini mata kita ini wallahualam Pak ya. Mudah-mudahan Bapak sekalian tidak ada ya. Tapi kita harus waspada di diri ya. Kalau kita terjatuh dalam hal yang seperti ini, kita istighfar, astagfirullah ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti orang yang bertakwa di depan manusia, sementara ketika sendiri bersama Allah kita menjadi musuhnya. Maka untuk itu Pak, kita senantiasa mempelajari ikhlas untuk kita amalkan. Itu buah dari ikhlas. Nabi Yusuf karena keikhlasannya, Allah palingkan dia dari maksiat. Ketika digoda oleh Imro'atul Aziz, istri pembesar Mesir ketika itu, tidak ada yang lihat orang. Nah, tapi Yusuf ya, ketika digoda, walaupun secara manusiawi beliau punya juga nafsu ya, punya syahwat. Akan tetapi karena keimanannya, keikhlasannya, syahwat itu bisa padam karena kekuatan ikhlas. Jadi ikhlas itu terkadang orang gampang menghafalnya Pak. Orang misionaris banyak hafal Al-Quran juga, tapi mereka tidak untuk mengamalkan. Jadi kita belajar ikhlas, tauhid bagi untuk kita amalkan. Jadi untuk mengukur tauhid seseorang itu ketika berhadapan dengan fitnah. Nah, begitu fitnah harta, diukur tauhidnya. Ada orang Pak, Masya Allah Ustaz ya, diuji dengan harta, korupsi dia, subhanallah. Diuji dengan wanita Pak, ya, dicabulinya wanita itu di pondok. Naudzubillah, ini contoh gitu. Diuji kita, keimanan kita akan diuji oleh Allah dengan syahwat, dengan dunia, dengan tahta, dengan jabatan ya. Bahkan ada seorang yang dulunya kondang, ustaz kondang dia, diundang di mana-mana jutaan jamaahnya. Dia mengatakan tidak boleh kita ikut partai politik, dan tiba-tiba dia nyalon ya, ikut partai belanda juga. Itu diuji semua. Jadi intinya hadirin, kita diuji oleh Allah, dan itulah tujuan Allah menciptakan untuk menguji kita. Alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan kematian, kehidupan ya kan. Untuk apa Allah ciptakan kita hidup ini? Liyabluwakum, Allah uji kita. Uji dengan istri ya kan. Ya. Diuji kita dengan istri kita. Sebagaimana Nabi Lut dahulu diuji dengan istrinya kan gitu. Dan istri terkadang diuji dengan suaminya. Sebagaimana Asia diuji dengan Fir'aun. Ya sabar ya. Meskipun Fir'aun sebagai suami Asia, ada riwayat enggak Pak? Asia marah-marah gitu. Ya maki-maki Fir'aun, enggak ada. Dan istri anti sekalian
tidak sebejat Firaun, ya kan? Kenapa kita harus memaki-maki istri kita? Maaf suami kita. Sebaliknya suami juga. Ya, kita tidak jauh lebih hebat daripada Nabi Lut. Istri Nabi Lut kafir. Adakah riwayat yang mengatakan Nabi Lut nampar istrinya? KDRT tidak ada. Walaupun kafir tetap baik. Adakah riwayat Nabi Lut ya memaki-maki istrinya, memanggil dengan panggilan yang mengarah kepada hewan ternak? Kan ada. Nah, ini kita semua Bapak Ibu di dunia ini diuji oleh Allah. Kita diuji dengan harta kita juga. Ini ujian harta ini luar biasa, Pak. Manusia siang malam mengumpulkan harta. Kemudian setelah harta dapat, apa yang dipikirkan? Rumah. Ingin rumah yang indah. Bahkan ada teman kita, Masya Allah, rumahnya gede, luar biasa, Pak. Indah betul ya. Masya Allah, itu kita kumpulkan uangnya, kita pikirkan itu. Tapi rupanya telah mati kita tinggalkan itu. Terkadang orang lupa dengan rumah yang sebenarnya. Di mana rumah yang sebenarnya itu, Pak? Di surga. Dan di samping kita ini ada jalan untuk meraih rumah yang sebenarnya itu. Kata Nabi, diriwayatkan oleh hadis, sering kami sampaikan, Pak ya, untuk motivasi kita. Tentu motivasi terbaik dari Nabi, Pak, bukan dari saya. Nabi lah yang terbaik, karena Nabi berkata bukan melalui hawa nafsu, namun Allah yang menfirmankan itu, Allah yang mewahyukan. Apa kata Rasul? Man bana masjidan lillah, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, ikhlas dia, bukan untuk pamer ya, bukan untuk mau disebut, oh bapak itu Masya Allah luar biasa. Lillah, karena Allah. Itu syaratnya, ikhlas. Tidak ingin dia dipuji, bahkan mungkin dia nggak mau namanya disebutkan. Tidak melayang ketika disanjung, itu orang yang ikhlas itu, Pak ya. Dan tidak tumbang ketika ya dibully gitu ya, ketika dihina, enggak, ketika dicemooh dia biasa aja, karena niatnya karena Allah. Kalau itu yang kita lakukan, Pak, banallahu lahu baitan fil jannah, kata Rasul. Niscaya Allah akan bangunkan baginya rumah yang abadi, yang kekal selama-lamanya, yaitu di surga. Dan dia akan dapat juga transfer pahala. Setiap orang yang sujud di masjid yang dia bangun, setiap orang yang baca Al-Quran di masjid yang dia bangun, akan dia dapatkan, akan mengalir kepadanya pahalanya. Itulah rumah kita yang sebenarnya. Dan bangun masjid itu, Pak, ternyata tidak harus kita punya uang banyak, enggak. Disebutkan juga dalam hadis yang lain, waman bana masjidan kamif hasiqatah. Itu artinya barang siapa membangun masjid, kamif hasiqatah itu artinya sebesar sarang qatah burung, sarang burung gitu, Pak. Au asghara minha, atau lebih sedikit lagi. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah juga akan bangun baginya rumah di surga. Jadi walaupun kita bantu mungkin 1000 perak, enggak apa-apa, Pak. Kita ikhlas ini, insyaallah. Yang kita remehkan itu 1000 perak kita sumbangkan. Insyaallah itu akan menjadi investasi yang berharga bagi kita kelak di akhirat, ketika kita tidak ada lagi di alam dunia ini, Pak. Ya, jangan kita sibuk hanya memikirkan rumah di dunia ini yang semantap-mantap apa rumah kita akan kita tinggalkan juga, Pak. Ya kan? Ketika kita meninggal, bahkan ada rumah ditinggalkan oleh pemiliknya. Saya pernah lihat rumah, Pak. Ya, sudah menjadi rumah tak berpenghuni ya. Anaknya sudah pergi misalkan, sudah merantau, udah tinggal. Belum meninggal dia lagi, rumahnya sudah dia tinggalkan. Ada juga orang gitu. Subhanallah. Maka yang abadi itu adalah apa yang kita tinggalkan untuk akhirat kita. Itulah harta kita yang sebenarnya. Apa yang kita keluarkan di jalan Allah. Maka untuk itu kita masih ada pembangunan, Bapak sekalian ya. Kalau kita pingin ya membangun rumah kita di surga, ayo kita saling tolong menolong, berta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini mungkin sebagai muqaddimah kita di malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian ya, sampai di mana, Pak? Kita kemarin ya. Ma yustafadu minal ayah. Sudah, Pak? Belum ya? Iya, qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, kita masih pada bab ya, babnya adalah ayat Al-Qur'an. Ini luar biasa beliau. Babu qaulillahi ta'ala, bab
yaitu firman Allah dalam surah Al-Baqarah 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia, ini min di sini Pak maknanya adalah litabi'in, namanya kata ulama ya. Menurut memberikan makna sebahagian, di antara, kita terjemahkan dengan di antara. Artinya tidak semuanya kan gitu ya. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah tandingan-tandingan yang mana mereka cintai tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Inilah nanti masuk ke dalam bab syirik dalam kecintaan. Mencintai di sini Pak bukan mencintai sekedar cinta secara duniawi, enggak, ada ayah cinta sama anaknya, enggak. Cinta yang sudah mengandung ketundukan, kepasrahan dan peribadahan. Seperti cintanya orang kafir Quraisy kepada patung-patung mereka. Seperti cintanya orang-orang musyrik kepada orang-orang yang telah wafat. Mereka minta kepada mereka pertolongan, bahkan mereka minta surga kepada orang yang telah wafat itu, bukan kepada Allah. Mereka agungkan, bahkan kuburannya mereka keramatkan. Seandainya kuburannya kita cemooh Pak, apa yang terjadi di Lombok? Dilempari, ya di demon, gara-gara kuburan saja. Karena mereka sudah mereka agungkan seperti mereka mengagungkan Allah. Allah pun dihina biasa-biasa saja mereka Pak. Iya, coba mereka tuh Allah dihina orang biasa aja mereka. Al-Quran diinjak, responnya biasa aja. Tapi kalau kita hina kiai-kiai mereka yang memang tidak jelas ya kan, yang telah wafat itu, yang mana kiainya mengatakan saya pernah berziarah ke kuburan Nabi Muhammad, maka keluarlah Nabi Muhammad ya kan, diciumnya lututku, bergetar gini ya, kuburan Nabi katanya. Itu Pak, kalau kita luruskan itu marahnya luar biasa itu. Tapi kalau Nabi dihina orang biasa-biasa aja mereka. Ini kenapa? Karena mereka telah mencintai sesuatu yang mereka jadikan tandingan selain Allah itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Orang beriman tidak, kita hanya memprioritaskan cinta kita hanya kepada Allah. Pengagungan kita hanya kepada Allah. Bukan kepada makhluk, bukan kepada kuburan yang dikeramatkan, bukan kepada wali yang dianggap sebagai orang yang bisa menjadi perantara menuju Tuhan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini pembahasan kita pada pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita masuk ucapan dari Al-Asyarih, pensyarah kitab ini, penulis kitab Al-Mulakhas. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala, berkata pensyarah kitab yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Makna al-ijmali lil ayah, makna secara global dari ayat yang mulia ini. Beliau berkata, yadhkuru ta'ala halal musyrikin fi dunya. Dalam ayat ini Allah menyebutkan kondisi orang-orang musyrik di dunia. Bagaimana Pak? Kondisi orang musyrik di dunia, mereka menjadikan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai Pak. Bagaikan mereka mencintai Allah. Iya. Kuburan luar biasa Pak. Ketika ziarah kubur wali itu meledak gitu ya. Ramenya minta ampun, melebihi ramenya orang sholat berjamaah ke masjid. Coba Bapak sekali-kali Pak ya, lihat aja. Jangan ikutan pula ya. Atau lihat di media ya. Subhanallah. Bahkan mereka ada yang mencium-cium batu nisan itu ya. Digesek-geseknya, tamassuh namanya. Li talabil barakah tabarruk. Subhanallah, na'udzubillahi min dzalik. Mereka agungkan sesuatu selain Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita banyak-banyak bersyukur hari ini, Pak. Allah beri kita nikmat sunnah setelah nikmat Islam dan iman. Iya. Mungkin kalau enggak Pak, mungkin kita yang pertama jilat-jilat makam keramat. Dijilatnya Pak, auzubillah. Itu sama dengan jilat, dicium-cium ya kan. Bahkan ada yang sujud, orang Syiah sujud di kuburan para imam mereka. Sujud betul Pak, ini bukan hoax ya. Sujud ya. Na'udzubillah min dzalik. Ini luar biasanya ya, kejahilan yang menyeret kepada kesyirikan. Jahil terhadap tauhid. Di sinilah letaknya penting kita selalu mempelajari tauhid. Tahu kita
mana hal yang bisa merusak akidah kita, dan mana perkara baik yang bisa mengokohkan, menguatkan akidah kita. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau berkata di sini, jadi ini Pak, gambaran dalam surah Al-Baqarah 165 ini Allah menyebutkan gambaran dan kondisi orang musyrik dunia. Wa ma lahum fil akhirati minnal adzab. Kemudian apa yang akan mereka dapatkan di akhirat berupa azab. Maka kelanjutan ayat Pak. Kelanjutan ayat ini, penggalan terakhirnya Allah mengancam mereka, wa annallaha syadidul adzab, kata Allah. Dan sesungguhnya Allah sangat pedih azabnya, sangat keras azab Allah itu. Betul Allah Maha Pengampun, betul. Tapi bagi siapa? Bagi orang-orang yang layak untuk diampuni, yaitu orang-orang yang tidak mati dalam kesyirikan. Tapi kalau orang musyrik yang mati dalam kesyirikan, Allah tegas, innallaha la yaghfiru ayyushraka bi. Allah sekali-kali tidak akan mengampuni orang yang mati dalam kesyirikan. Ini Allah sendiri yang mengatakan. Tapi Allah sendiri yang telah memvonis ini. Jadi nggak bisa. Bahkan Nabi Muhammad saja ketika ingin memohonkan ampunan kepada orang tua beliau, turun firman Allah, tidaklah pantas ya bagi orang-orang yang beriman memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik, walaupun orang tua kita sekalian. Sebagaimana juga Nabi Ibrahim ingin memohonkan ampunan bagi Azar ayahnya, ya maka Allah tegur, tidak pantas, tidak boleh. Kalau orang telah mati dalam kesyirikan, tidak boleh kita mintai doa ampunan, karena mereka betul-betul ya telah terhina, naudzubillahi min dzalik. Yang menghinakan dirinya mereka sendiri karena melakukan kesyirikan sampai mati, sampai membawa dosa syirik itu. Di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah memang Maha Pengampun betul bagi orang yang layak untuk diampuni. Orang musyrik yang mati dalam kesyirikan tidak layak. Allah sendiri yang mengatakan Allah tidak akan yang mengampuni itu, karena mereka telah melakukan kezaliman yang paling zalim. Tidak ada lagi dosa yang melebihi dosa syirik, itu besarnya Pak, besar dan bejatnya. Guru saya ya ketika kami belajar kitab ya Al-Usulus Salasah, Syekh Abdul Latif ya, Al-Adani rahimahullah hafizahullah taala, beliau membacakan kisah yang sering dikisahkan oleh para ulama ketika membaca atau membahas kitab Tauhid. Kisah penulis kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang pernah ya mengkhatamkan kitab ini beberapa kali Pak. Setelah khatam kitab itu, Syekh mengatakan nabda minal awal ya. Kita akan ulang, kita mulai dari awal lagi. Ya. Maka ada salah seorang murid beliau mengatakan, "Aduh, Syekh, kita udah paham itu tauhid itu. Masa itu beberapa kali kita buat itu diulang terus. Itulah bahasa kita Pak ya." Ya, ketika itu Pak, tiba-tiba ada orang yang menyampaikan berita ya. Tegak lah, karena orang Arab itu biasa Pak. Ya kalau habis berceramah kita kan ada yang tegak kan, memberikan informasi, bahkan tidak jarang juga yang minta duit gitu ya. Oh, saya sangat membutuhkan gitu, kayak berceramah pula gitu ya. Itu orang Arab biasa gitu ya. Ketika di majelis, ya kan di masjid itu memberikan informasi itu tegak gitu. Jadi ada salah seorang yang hadir itu mengatakan, "Syekh, ya, luar biasa Syekh gitu ya. Ya di kampung kita ya ada orang yang memakai zimat gitu ya. Orang yang melakukan syirik lah." Oh itu kata ya. Yang hadir kayak biasa aja gitu ya. Kemudian datang lagi ada yang tegak. Di sebelah sana saya ada orang yang lagi berzina gitu ya. Oh baru terkejut semua. Jadi jemaah yang hadir, para tulab juga, ya Allah ini luar biasa ini. Ini perbuatan keji ini. Tertangkap orang lagi berzina gitu ya. Maka kata-kata saya, kayaknya betul ya kita harus mengulang pelajaran tauhid. Kenapa kalian nggak kaget tentang orang yang pakai zimat itu? Padahal dosa pakai zimat itu ternyata itu dosanya lebih parah, lebih besar daripada dosa orang yang berbuat zina. Kalau zina itu bukan syirik, sementara memakai zimat adalah syirik. Itulah kenapa kita harus ulang lagi. Di negeri kita berapa banyak orang yang pakai zimat. Artinya kita lebih penting lagi, lebih harus lagi belajar tauhid.
supaya syirik itu betul-betul menjadi suatu yang kita benci dalam hati kita. Kita masih anggap biasa Pak, ada dukun, biasa aja kita. Iya kan? Kita tidak geram kita, ya kan? Ingin mengingkari kemungkaran yang apabila dia mati dalam keadaan itu haram baginya surga itu. Kan Allah mengatakan seperti itu Pak. Innahu may yusyrik billah, kata semua orang yang berbuat syirik mati dia dalam kesyirikan itu, faqad haramallahu alal jannah, Allah haramkan surga baginya. Kenapa kita nggak takut gitu kan? Kenapa kita nggak begitu? Nah, ini di sini letaknya pentingnya tauhid kan gitu. Makanya kita harus geram gitu ya. Meskipun harus kita kontrol Pak, jangan betul-betul kita geram, kita main tangannya enggak. Tapi kita harus betul-betul menganggap itu perkara besar, perkara yang bisa merusak tauhid tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, maka untuk itu kita sangat penting sekali selalu mengkaji, mempelajari tentang tauhid ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian beliau melanjutkan, haitsu ja'alu lillahi amsalan, tatkala orang-orang musyrik di dunia itu menjadikan bagi Allah ya tandingan. Jadi amsal ini ya jamak dari misal gitu ya. Mereka jadikan ya selain Allah itu, makhluk itu misal dengan Allah. Mereka samakan dengan Allah. Wa nuzara, mereka jadikan nazir, jamaknya nuzara ya, mereka jadikan selain Allah itu ya tandingan bagi Allah. Min khalqihi, dari makhluk Allah. Yusawunahum billahi fil mahabbati wa ta'zim, mereka samakan mereka makhluk itu dengan Allah dalam kecintaan dan dalam pengagungan. Nauzubillah min dzalik. Ya Pak, sekarang luar biasa ya. Ya kalau seandainya kita singgung orang-orang kuburan keramat itu Pak, ya apa yang tadi kita lihat bisa ya kan? Lihat Ustaz kita, Ustazuna ya, Mizan Al-Qudsi, sampai beliau dikriminalkan. Nah, karena beliau membahas, karena realitanya masyarakat di situ ya dia suka mengagungkan kuburan gitu. Nah, ada pula kuburan namanya Tai Nacong waktu itu Pak, sempat viral, memang ada gitu. Nah, ini mereka murka seperti Ustadz ini menghina Allah gitu. Na'udzubillah min dzalik. Karena mereka sudah menjadikan kuburan itu seperti Allah gitu ya, yang mereka agungkan ya. Allah saja dihina orang, mungkin diam-diam aja mereka. Ya kan? Karena sekarang banyak penistaan terhadap agama itu luar biasa. Orang menghina Allah, orang kafir itu juga menghina Nabi Muhammad dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Kemudian kata beliau, wa yadhkur subhanahu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan annal mu'minina yukhlisuna al-mahabbata lillah, bahwasanya orang-orang beriman itu Pak, mereka mengikhlaskan kecintaan mereka hanya kepada Allah. Kama yukhlisuna lahu sa'ir anwa'il ibadah, sebagaimana mereka mengikhlaskan bagi Allah seluruh jenis-jenis ibadah. Karena al-mahabbah, al-khauf ya, ar-raja itu Pak termasuk ibadah qalbiyah. Dan ini ibadah yang paling tinggi dalam Islam. Ada ibadah itu ibadah hati, ini yang paling nomor satu. Seperti tauhid itu ibadah hati Pak. Kita mengagungkan Allah, kita mengesahkan Allah, menomorsatukan Allah dalam hati kita. Apa yang masuk dalam tauhid itu juga Pak? Rasa benci. Itu juga ibadah, benci karena Allah, benci dengan syirik itu ibadah. Benci dengan maksiat ibadah juga, sebagaimana orang yang suka maksiat itu juga dosa. Seperti orang yang suka musik, walaupun dia nggak dengar musik Pak, tapi dia suka gitu ya. Nah, itu dosa. Namun itu maksiat, ya tidak masuk dalam bab kesyirikan. Artinya itu dosa. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang suka cinta kepada sesuatu yang haram. Contoh, ada orang yang suka, mohon maaf ya, dengan wanita yang bukan istrinya. Syahwat dia, tidak boleh Pak. Tapi Ustaz, kita kan normal gitu ya. Betul Pak, tapi sudah ada koridornya. Boleh kita syahwat dengan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Boleh Pak, bahkan berpahala kita. Memang harus syahwat kita gitu ya. Tapi kenapa kok melihat istri biasa aja, melihat wanita yang lain kok itu butuh solusi yang seperti itu gitu. Iya, makanya dalam Islam itu Pak, kalau nggak satu berarti nama lagi tuh. Itu bagi yang mampu Pak. Tapi kalau tidak mampu, sabar. Di sini pentingnya sabar ya. Bersabar dia menahan keinginan yang haram itu. Itu kan keinginan yang haram. Kan ada anak-anak sekarang Pak, anak-anak SMA umum ya,
Masa pacaran tidak boleh Ustadz ya? Kan normal katanya. Betul normal dek, tapi itu haram caranya itu gitu. Boleh adik pacaran, tapi coba akan nikah dulu dengan cara yang sah menurut ajaran Islam, baru berpahala kita pacaran ya kan? Ya, nak pegangan, nak apain, ya boleh. Kecuali ada yang diharamkan nanti lewat dubur dan yang semisal kan itu. Kalau ada dalil yang mengharamkan. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah melihat. Artinya Islam itu tidak pula mengekang kita. Bukan seperti, mohon maaf ya, ini perbandingan saja seperti agama lain, Katolik misalkan. Pendeta tidak boleh nikah. Na'udzubillah. Karena tidak ada ajaran Allah seperti itu. Itu adalah ajaran manusia. Ajaran Nabi Isa yang telah mereka rubah-rubah itu. Ya, Nabi Isa aja nikah juga menurut beberapa informasi kan gitu. Iya, karena nikah ini Pak, ini sudah menjadi sunatullah gitu. Kebutuhan manusia. Nabi Adam aja, jangan kan Nabi Isa ya kan. Nabi Adam aja Pak minta kepada Allah. Ya kan, orang yang mendampinginya ya Allah ciptakan Hawa. Ya kan, karena Allah tahu yang namanya laki-laki butuh perempuan. Maka tidak ada cerita itu. Kecuali orang yang menyimpang hasratnya, seperti homo gitu ya. Na'udzubillah, memang nggak suka perempuan gitu. Tapi kalau selama orang itu Pak normal atau kena penyakit mungkin dia hipotensi atau apa ya. Orang hipotensi pun ada Pak, keinginannya ada, namun tidak ada kekuatan kan gitu. Artinya memang itu adalah fitrah manusia, akan tetapi fitrah itu harus diluruskan. Semua kita butuh makan Pak, itu fitrah ya Pak ya. Tapi bolehkah kita makan yang haram? Karena boleh. Betul kita butuh makan, betul Pak gitu. Tapi makanlah yang halal, makanlah yang thayyiban gitu. Halalan thayyiban itu. Memang fitrah kita menikah betul. Iya apa namanya, butuh wanita betul. Tapi ia salurkan syahwat kita pada tempat yang telah diridhoi dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul Pak, kata orang Minang Pak. Ini pepatah Minang Pak ya. Mato condong karena rancak kata mereka. Salero condong karena lama kan gitu. Itu bahasa Minang ya. Artinya memang mata kita suka lihat yang indah ya. Tapi ada batasannya, ada aturannya. Lihatlah yang indah itu dari yang Allah halalkan bagi kita. Lihat istri kita yang indah ya. Nah, jangan lihat pula yang haram. Alasannya kan itu kan fitrah Ustaz ya. Kita kan normal, tidak bisa itu menjadi alasan. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kembali kita kepada pembahasan kita. Kemudian ma yustafadu minal ayat. Pensyarah kitab mengatakan apa saja pelajaran yang bisa kita peroleh dari ayat surah Al-Baqarah 165 di atas. Yang pertama, kata beliau, anna man ittakhadha niddan tusawa mahabbatuhu bi mahabbatillahi fahuwa musyrikus syirkul akbar. Fahuwa musyrikun syirkal akbar. Yang pertama, sesungguhnya barang siapa yang menjadikan tandingan yang dia samakan kecintaannya dengan kecintaan kepada Allah, maka pelakunya musyrik, syirik besar. Kenapa? Karena ini termasuk mahabbah ya ibadah. Cinta yang bernilai ibadah. Maksudnya cinta dalam konteks peribadahan kita kepada Allah. Jadi cinta yang ibadah tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Tapi kalau cinta yang mubah boleh. Bahkan yang mubah itu bisa jadi sunnah kalau sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Contoh, mencintai wanita pada dasarnya mubah boleh. Tapi bisa menjadi sunnah dan bisa menjadi wajib kalau dalam rangka menjaga larangan Allah, yang menjaga zina misalkan. Maka kita salurkan cinta kita lewat jalur yang Allah halalkan, lewat nikah. Makanya hukum nikah itu ada 4 menurut fuqaha ahli fikih. Nikah bisa wajib, nikah bisa sunnah, bisa juga nikah itu makruh, dan bisa juga haram. Jadi tergantung nanti dengan motifnya dan dengan tata cara pelaksanaannya. Nikah yang haram ada, nikah mut'ah, nikah yang menjadi ciri khas agama Syiah. Nikah kawin kontrak, nikah kontrak gitu. Jadi kalau orang Syiah itu gampang aja Pak. Dia mau nikah, saya nikahi kamu ya
seminggu ya dengan mahar 200.000. Udah, apa beda dengan zina ya kan? Itu kata para ulama kita ya, zina yang berkedok nikah, zina sebenarnya. Dan nikah mut'ah itu Pak di antara tradisi orang Iran. Yang sekarang banyak orang Ahlussunnah bahkan orang Islam ya memuji-muji orang Syiah. Na'udzubillah. Kita membantai bukan membantai Pak ya. Membantah Syiah bukan berarti kita pro Israel. Itu framing yang ingin mereka ingin mereka opinikan di media Pak. Sehingga kita yang bantah Syiah ini dia bilangnya mendukung Israel. Na'udzubillah. Logika apa itu? Cacat logika tuh Pak. Iya. Ya, kita membantah Syiah kena sesat gitu kan. Nah, itu kata mereka, berarti antum pro Israel. Dari mana itu logika seperti itu? Ya. Israel jauh lebih parah lagi gitu ya, orang kafir. Ya. Laknat Allah atas mereka kan gitu. La'anallahu al-yahuda wan nasara kata Allah. Allah melaknat orang Yahudi itu, ya kan? Tapi ya kita membantah Syiah bukan berarti artinya kita pro Israel. Kita ada aja tuduhan ya. Itu luar biasa fitnah itu. Orang yang memfitnah itu Pak kalau tidak bertobat bahaya sampai ke akhirat. Kita Ahlussunnah yang mereka tuduh seperti kita enggak ridho, akan kita tuntut nanti di mahkamah Allah. Maka silakan mereka mencari hujah dan jawabannya di akhirat. Kalau mereka enggak minta maaf dan tidak bertobat ya kan, itu bahaya ya? Mereka menuduh para ulama kita yang mereka gelari Wahabi itu pro Israel. Dari mana kan gitu? Ya kepada orang menyimpang saja ulama kita bantah, apalagi kepada orang Yahudi yang jelas-jelas itu kan enggak masuk akal gitu ya. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, fitnah-fitnah yang berkembang di tengah-tengah kita pada saat ini. Kemudian al-istifadah as-saniyah. Pelajaran yang kedua minal ayah, dari ayat yang tadi Al-Baqarah 100 ya 56 tadi. Maaf 165 tadi. Yang kedua, anna minal musyrikin man yuhibbullaha hubban syadida. Sesungguhnya di antara orang musyrik, ini di antara juga, enggak semuanya. Ada di antara orang musyrik itu yang mencintai Allah hubban syadida, dengan kecintaan yang sangat. Jadi ada orang musyrik itu yang juga cinta sama Allah. Wala yanfa'uhu dzalik, namun cintanya itu tidak bermanfaat baginya. Tidak ada manfaatnya. Ya. Illa bi ikhlasi al-mahabbati lillah, kecuali dengan dia mengikhlaskan rasa cintanya hanya kepada Allah. Artinya dia harus mencintai Allah saja. Karena ada orang yang musyrik dia cinta sama Allah, luar biasa. Tapi pada kuburan-kuburan orang keramat cinta juga dia. Maka ada manfaat cintanya kepada Allah kalau seandainya dia masih mencintai sesuatu menandingi cintanya kepada Allah dalam perkara ibadah. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Karena banyak sekali nih Pak ya, keyakinan-keyakinan khurafat yang diwarisi oleh agama sebelum Islam, terkhusus di negara Indonesia nih Pak. Iya. Keyakinan kepada Gondorwo ya. Banyak macam-macam nama selain Allah yang dijadikan untuk menakuti, sehingga anak kita ini betul-betul takut, melebihi takutnya kepada Allah. Ini bahaya ya, sehingga itu merusak tauhid, film horor itu merusak tauhid ya. Takut dengan sinar bolong ya kan, kalau zaman dulu kan ada film sinar bolong ya, itu anak-anak takut deh ya. Sundal ya kan sinar ya, iya anak-anak takut ya kan, malam-malam takut ya, melebihi takutnya kepada Allah gitu kan. Ini kan bahaya yang seperti itu. Karena ini menyangkut keyakinan. Enggak boleh ini dikiaskan, kan sama Ustaz, orang takut dengan harimau. Beda Pak, kalau harimau ini nyata, tidak karena ideologi, tidak karena keyakinan. Memang bahaya secara duniawi, memang kalau harimau itu menerkam mangsanya kan bahaya. Jadi kalau takutnya kita harimau, jangan dikiaskan dengan takut dengan hantu Pak. Karena kalau harimau itu nyata ya, fakta realita, takutnya kita itu takut secara tabiat manusia, naluri manusia. Itu enggak masuk dalam takut yang dikatakan syirik pelakunya, enggak. Itu namanya takut tabi'i, khauf
at-tabi'i, khauf tabi'i gitu ya. Takut tabiat manusia beda dengan takut dengan jin, karena jin ini berdasarkan keyakinan kita kan gitu. Melebihi takut kepada Allah ini bahaya, ini bisa mengantarkan kepada syirik. Atau takut kualat. Nah, takut kualat dengan arwah leluhur, takut yang mengantarkan kepada syirik juga. Nanti kualat antum ya, itu syekh memang sakti loh, kuburannya keramat, antum bilang, nah itu udah baik, itu udah kena akidah kita, sudah ada bau-bau khurafatnya itu. Nah, ini ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Kemudian kita lanjutkan, ini tanggung Pak ya, ada satu ayat lagi nih ya. Kemudian wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala ini dalam surah At-Taubah ayat 24. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, ila qaulihi, sampai kepada firman Allah, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Katakan wahai Muhammad, in kana itu Pak, seandainya, jikalau, bisa kita arti seperti itu ya, ayah-ayah kalian dan anak-anak kalian, sampai kepada firman Allah, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallah wa rasulih, dari Allah dan Rasulnya. Nah, ini dalil yang beliau bawakan. Kemudian disebutkan oleh pensyarah kitab ini, Syekh Al-Fauzan menyebutkan ayat secara sempurna, al-ayatu kamilatun, ayat secara sempurnanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam At-Taubah ayat 24, Allah mengatakan, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin, yang artinya, katakan wahai Muhammad, jikalau ayah-ayah kalian, maksudnya orang tua kalian gitu, dan anak-anak kalian dan saudara-saudara kalian dan istri-istri kalian dan keluarga kalian dan harta yang kalian usahakan pagi petang ya, kita mencari harta gitu ya, wa tijaratun, dan perdagangan gitu ya, yang kalian khawatirkan, kalian takutkan kerugiannya, dan tempat-tempat tinggal kalian yang kalian ridho, yang kalian cintai, ini rumahku hebat gitu ya, hebat ya, indah, luas ya. Itu semua kata Allah, kalau seandainya kalian ahabba ilaikum, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan kalian cintai dari berjihad di jalan Allah. Ingat Pak, menuntut ilmu agama ini termasuk jihad. Makanya ulama salaf mengatakan, kalau nggak salah Abu Darda ya, beliau mengatakan, man za'ama anna talabal ilmi laisa jihadan faqad naqasa aqluhu, kan gitu. Barang siapa yang menyangka kalau menuntut ilmu ini bukan bagian daripada berjihad, maka sungguh telah berkurang akalnya, telah sedeng dia, kan gitu. Karena bagaimana orang nak berjihad di jalan Allah kalau tidak tahu ilmunya gitu. Bahkan bagaimana orang anak sholat itu juga termasuk jihad, ya kan? Nah, tentu jihad yang besar kan jihad berperang dengan orang kafir. Bagaimana kita tidak perang, tidak tahu kita ilmunya gitu. Nah, maka menuntut ilmu ini termasuk jihad. Jadi kalau seandainya Pak, dunia kita, orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, termasuk istri kita gitu ya. Artinya kenapa Allah katakan seperti itu? Karena Allah tahu Pak, ini penghalang-penghalang kita, ini ujian kita semua. Ya, terkadang kita diuji dengan istri kita, ya kan, dengan anak kita. Ya, dalam menuntut ilmu dan dalam menyampaikan ilmu juga diuji kita, ya kan. Namun apakah kita istiqomah bisa mampu untuk menghadapi ujian itu? Di situ Allah akan melihat siapa yang akan sukses nantinya, istiqomah di jalan Allah itu Pak. Ketika diuji dengan ini semua, diuji kita dengan orang tua kita. Ada teman Pak diuji dia Pak, kata orang tua, kalau kau ikut pengajian itu ya, janggut itu ya, saya coret. Dan dari ada teman di Padang itu diuji dia, namun dia sabar ya kan, dia tetap ya bersikap baik dengan orang tuanya ya. Dia dikasihnya
buku orang tuanya, marah awal orang tua, tapi dia tetap mendoakan. Akhirnya orang tuanya ikut kajian juga, subhanallah. Yang awalnya tadi marah-marah gitu. Iya, atau dengan istri juga, Pak. Kita akan diuji juga. Ya, termasuk juga dengan keluarga, dengan harta kita, dengan perdagangan kita. Saya dekati waktu Ustaz ya. Dari pagi inilah siap menggali gitu ya. Jualan dan ada waktu untuk ilmu, diuji kita hadirin ya Allah muliakan. Nah, kemudian dengan rumah-rumah kita, dengan tempat-tempat tinggal kita, kalau kita jadikan ini semua Pak, kata Allah, sesuatu yang lebih kita prioritaskan dari Allah di dalam hati kita Pak ya, kita lebih memprioritaskan dunia ini ketimbang Allah dan Rasulnya yang berjihad di jalan Allah, maka tunggulah kata Allah, fatarabbasu, kalian tunggulah kata Allah, sampai datang perintah Allah itu, sampai datang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya kena kita ntar. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Itu fasik gitu. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah nanti kepada orang fasik yang lebih mencintai dunia daripada apa-apa, daripada ya mencintai Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan dalam ayat ini Allah mengatakan wa ashiratukum. Apa mana asyirah? Ya, asyirah adalah akribaukum, karib kerabat kalian. Ya. Orang yang punya hubungan kekerabatan dengan kalian gitu. Ma'khudun minal isyrah, yang diambil dari kata al-isyrah. Ya, al-isyrah itu artinya keluarga, orang yang menemani kita, orang yang dekat dengan kita. Kemudian iftaraftumuha, kan gitu. Wa amwalun iqtaraftumuha. Apa makna iqtaraftumuha? Ai iktasabtumuha, yang kalian usahakan, itu artinya. Jadi iqtaraftumuha artinya iktasabtumuha, dan dari kata kasbun. Kasabah itu artinya yang kita usahakan siang malam, harta yang kita kumpulkan. Kalau itu lebih kita cintai Pak dari Allah, nauzubillah, rusak agama kita. Memang ada Pak Ustadz orang yang cinta daripada harta daripada Allah. Ya ada. Demi harta sampai tidak sholat, itu jelas. Harta di hatinya nomor satu daripada Allah. Ini parah Pak. Ini hadirin ya Allah muliakan. Dan inilah penyakit akhir zaman. Ya, penyakit akhir zaman yang menyebabkan umat Islam itu lemah. Hubbud dunia itu wa karahiyatul maut. Hubbud dunia, cinta kepada dunia dan takut mati. Karena memang orang cinta dunia itu tahu juga dia tuh merasa ya Allah tidak siap untuk mati gitu. Karena sudah cinta dunia gitu. Tapi kalau orang yang beriman ya, walaupun mereka juga khawatir apakah diterima amal mereka, namun ya mereka karena tidak cinta kepada dunia ini Pak, mereka nggak takut mati. Ini hadirin yang Allah muliakan. Itulah penyakit yang disebut dengan penyakit apa Pak? Dalam hadis itu wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kasadaha fawata waqti nafaqiha wa rawajiha. Kasadaha itu kalau terjemahan kita ya adalah rugi kan gitu ya, kerugiannya gitu ya. Maka maknanya adalah fawati waqtin ya nafaqiha, hilang waktu-waktu laris perdagangan itu Pak ya. Takut kita ya. Warawajih itu sama artinya. Rawaj dengan nafaq itu artinya laris. Jadi kasada itu adalah hilangnya waktu dia dagang itu Pak, lagi larisnya gitu ya. Dia harus sholat gitu kan. Nah, apabila dia lebih mencintai perdagangan yang dia takutkan ya rugi, karena lagi laris-larisnya ini, orang lagi banyak jual beli, rupanya azan gitu ya. Dia harus tutup gitu kan. Nah, kalau itu yang lebih dia cintai, ini Pak, ini termasuk fasik kata Allah. Maka orang yang beriman itu walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah, melebihi cintanya kepada dunia ini, kepada tahta, dunia dan wanita. Kalau orang cinta wanita ada juga Pak yang tergelincir dengan yang haram ya. Iya, mohon maaf Pak ya. Ada orang yang baru nikah gitu kan. Orang azan subuh masih main dengan istri juga. Memang halal betul Pak ya.
masih juga di kamar kan. Orang azan ini, ya akhirnya tidak sholat berjamaah karena itu. Ini nauzubillah juga Pak. Walaupun itu halal kan itu. Nah ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu maksudnya. Dan ini termasuk kefasikan kalau seandainya kita lebih mencintai dunia ketimbangan Allah dan Rasulnya serta jihad, ini kefasikan. Karena di akhir ayat ini Allah mengatakan wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah enggak beri hidayah antar orang-orang fasik, kaum yang fasik ya. Kemudian wa masakinu, yakni manazilu, tempat tinggal. Ya kan gitu. Wa masakinu tardaunaha, tempat-tempat tinggal yang kalian sukai, yang kalian ridhoi kan itu. Ahabba ilaikum, lebih kalian cintai. Ai in kanat hadil asya, apabila perkara-perkara yang disebutkan tadi, ahabba ilaikum, yang lebih kalian cintai minallah, daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan berjihad di jalan Allah, fatarabbasu ay intaziru, tunggulah gitu ya. Ma yahillu bikum, apa yang akan menimpa kalian, min iqabihi, dari azabnya Allah. Ya. Jadi kita akan diancam dengan azab kalau seandainya dunia ini lebih kita cintai daripada Allah. Termasuk mencintai dunia daripada Allah Pak. Contohnya apa? Ya, orang nggak peduli dengan orang yang kesusahan, sementara dia mampu, ini termasuk Pak. Ya, ini termasuk orang yang lebih mencintai hartanya daripada Allah. Karena orang yang membantu agama Allah termasuk membantu makhluk Allah yang membutuhkan. Sehingga seorang wanita pelacur aja yang bertobat kemudian membantu seekor anjing aja Allah rahmati dia. Apalagi manusia, tentu manusia lebih mulia daripada seekor. Ya kalau kita bantu, subhanallah. Ini hadirin yang Allah muliakan, ya. Makanya dalam surah Al-Maun itu Pak, Allah mengatakan apa? Ayat yang pertama apa Pak? Ara'aital ladzi, tahukah engkau Muhammad orang yang mendustakan agama? Siapa Pak? Siapa? Ayat yang keduanya jangan failul lil musallin, belum Pak. Itu korupsi ayat. Ya, ya ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. So, bukan surat dulu yang Allah kecam disebut, tapi orang yang pelit, orang yang apa, yang menyia-nyiakan anak yatim. Dia mampu ini. Sementara ada anak yatim yang kelaparan, yang kehausan, ya, yang tidak punya tempat tinggal, yang mungkin kalau tidur di emperan, ya, dia punya, masya Allah, ya rumah besar misalkan. Tidak mau dia bantu, apalagi keluarganya gitu ya. Ini termasuk ancaman daripada ayat ini. Ini hadirin yang Allah muliakan. Maka hati-hati Pak. Itu berarti dia lebih mencintai. Walaupun dia sujudnya masya Allah, sholatnya luar biasa Pak. Tapi kalau tidak peduli dengan manusia, orang yang mampu ini bagi mampu. Kalau kita juga pas-pasan, rumah penumpang juga, itu insya Allah Pak ya, hisapnya sedikit. Tapi ini yang ayat ini berbicara orang yang punya kelapangan kan gitu ya kan. Iya. Sementara tetangganya ada anak yatim, dia abaikan, ya kan? Bahkan anak yatim itu kelaparan, dia sakit, mungkin kena kekenyangan, sakit perutnya Pak ya. Sibuk dia nak program diet. Ini anak yatim, dia sudah diet alami ya Pak ya. Butuh asupan, tidak dibantu, dia terus dia. Ya bukannya kami, ya kan? Diet Pak, memang tidak dia nak dimakan kan gitu. Memang ada Pak, kejadian ada Pak. Saya pernah dengar dulu berita di YouTube gitu ya. Ada orang mati Pak karena tidak makan, ternyata masih ada di Indonesia ini. Bahkan orang ini pernah dia pura-pura pencuri gitu. Rupanya Pak, setelah diinterogasi oleh polisi, kenapa Pak kok Bapak mau ditangkap nian? Kayaknya Bapak polisi lebih enak tinggal di lapas Pak. Dapat makan, daripada saya di luar susah, pekerjaan makan susah, ada orang seperti itu. Akhirnya Pak meninggal ya. Ada Pak ya? Mungkin ada juga bapak-bapak yang terbaca berita ada. Nah, ini yang saya ingat, apa pertanggungjawaban kita yang makan banyak ini Pak ya. Duit di rekening banyak, beli makan mampu ya kan. Bagaimana nanti pertanggungjawaban kita ketika ditanya oleh Allah ada orang yang mati kelaparan sementara kita mampu. Ya. Sementara kita punya rumah 1, 2, 3, bahkan ada teman rumahnya kosong Pak. Iya. Ada teman kita yang nggak punya rumah juga, masya Allah.
Yang punya rumah kosong itu juga akan dihisab juga, ya kan? Bahkan yang kan rumah, kata Ustaz Irwandi itu Pak, kamar kita pun yang kosong rupanya dihisab juga itu. Subhanallah, jangan rumah ya kan? Nah, ditumpuk-tumpuk ada orang Pak, sampai rumahnya itu Pak tidak dihuni-huni, tidak ada pula orang-orang yang ditumpanginya. Pelit kan luar biasa ya. Sampai rumahnya lapuk gitu. Dia lebih suka rumahnya lapuk daripada ditumpang orang. Subhanallah. Ada orang itu ya, duitnya banyak sampai lapuk-lapuk rumahnya gitu. Iya kan? Nah, tapi kalau seandainya dia pingin akhirat Pak, lebih cinta kepada Allah daripada dunia itu Pak, nah, dia suruh larang. Walaupun free dulu ya kan? Nah, karena setiap orang yang baca Al-Quran di rumah yang dia pinjamin orang itu Pak, ngalir apa pahala sama dia Pak? Ngalir Pak. Setiap sholat sunnah orang itu ngalir pahala sama dia. Subhanallah. Ini Pak ya, orang kaya di dunia, orang yang pemurah itu kaya pula ntar di akhirat. Ini hadirin yang Allah muliakan. Wallahu taala alam bisawab. Karena mengingat waktu Bapak Ibu, maka mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, terutama bagi kami yang menyampaikannya, dan mudah-mudahan bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah hari akhirat ya, supaya kita lebih bersungguh-sungguh untuk menghadapi suatu hari yang pasti, yaitu hari di mana tidak lagi berharga dunia dan seisinya kecuali amal soleh yang kita lakukan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.